Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau saya boleh curhat sedikit, bahasa pantunnya minum es kelapa habis 5 gelas. Nambahnya makan kolak. Mohon maaf kalau saya suaranya agak kurang jelas karena emang lagi rada pilek. Jadi mohon dimaklum Bapak Ibu ya. Tadi agak sedikit batuk-batuk. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tema yang tadi sudah disampaikan, mungkin sering kita sudah dengar dan sudah kita bahas terkait tentang Rasulullah sebagai tauladan yang baik. Tentu kebaikan dan kemuliaan Rasulullah itu dicerminkan daripada akhlaknya yang mulia. Akhlaknya yang baik, akhlaknya yang karimah, yang mulia. Maka berbicara akhlak yang baik, ternyata Bapak Ibu semua, pasti di antara kita, siapapun di antara kita pasti menginginkan ingin termasuk daripada kategori orang yang baik. Betul Bapak Ibu? Ingin termasuk dikatakan menjadi orang yang baik. Betul Bapak Ibu? Tapi ternyata untuk menjadi orang yang baik itu ada syaratnya. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsir Qur'anil Majid, karangan Syekh Ibnu Ajibah, beliau merumuskan ada 4 syarat bisa orang tersebut dikatakan orang yang baik kalau dia memiliki 4 syarat berikut. Nah, ini dalam kacamata pandangan tasawuf. Apa syaratnya? Yang pertama itu adalah kaful adza. Tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah usil sama orang lain. Kadang kita nggak kerasa dalam muamalah kita mungkin ada lisan yang menyinggung atau menyakiti perasaan saudara kita. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu lagi belanja, beli persiapan takjil biasakan. Nggak kerasa ngomongin saudaranya atau tetangganya. Padahal mungkin secara sahnya puasanya tetap sah, tapi akan mempengaruhi dan mengurangi nilai ibadah puasa. Ya, makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengungkapkan saking sulitnya lisan itu, fal lisanu asyaddul a'dha'i ijma'an wa tughyanan. Memang lisan ini adalah anggota yang sulit untuk salah satu organ manusia yang sulit untuk dikendalikan. Makanya Imam Al-Ghazali itu menulis di kitab Ihya Ulumuddin itu ada 20 bab pembahasan tentang dosa-dosa lisan. Ghibah, fitnah, namimah, adu domba, dzullisanain dan lain sebagainya, ya. Ini kadang kita yang tidak sadar dalam muamalah kita, enggak berasa dosa kita bertambah, pahala kita berkurang. Karena apa? Karena tak terasa menyakiti, menyinggung perasaan saudara kita. Makanya dalam hadis dikatakan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Hakikat muslim yang sesungguhnya adalah ketika mereka selamat terjaga dari lisan dan tangannya, tidak usil, tidak menyakiti saudaranya. Ya, tidak ngomongin orang, tidak lagi ghibah, tidak lagi memfitnah. Ustaz, saya mah udah hijrah, udah berubah. Saya dulu emang suka ngomongin orang, tapi sekarang saya diem aja. Oh hebat, gimana kok bisa diem? Iya Ustadz, soalnya saya sakit gigi katanya. Kalau itu beda cerita ya. Jadi kalaupun kita, kata Rasulullah, kalaupun kita tidak mampu berkata yang baik, auliyasmut, falyaqul khairan auliyasmut. Hendaklah lebih baik kita diam. Jadi sesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan dan kita berhati-hati menggunakan lisan kita. Yang kedua,
Yaitu syarat orang baik itu kalau dia memiliki sikap hamlul jafah. Ketika ia mampu bersabar ketika disakiti. Nah, ini yang menarik. Ajaran Nabi, ya akhlak Nabi itu seperti ini. Ya, bagaimana ketika kita diminta untuk tidak usil sama orang lain, kalau ada orang yang usil sama kita, kita diminta untuk sabar. Nah, kadang kita terjebak, sabar ini ada batasnya, padahal sabar itu tidak ada batasnya. Ikhtiar yang tak berujung dan upaya yang tak bertepi. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang bersabar yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi ibadah puasa ini mendidik kita untuk sabar. Bahkan disebut juga dengan puasa itu ibadah melatih kesabaran. Ya, syahrus sabr, bulan penuh kesabaran. Kita dilatih. As-siyamu junnatun, kata Nabi. Puasa itu perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Ketika kamu berpuasa, janganlah engkau berkata keji atau berkata kotor. Fa in sabahu aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada yang ngajak bertengkar, berkelahi, berdebat, katakan saya sedang melatih kesabaran, saya sedang berpuasa. Jadi ini yang menarik. Yang kedua, kita diminta untuk sabar. Yang ketiga syaratnya, kalau mau kita dimasukkan dalam golongan orang yang baik, yaitu kita harus mengedepankan sikap syuhudus sofa. Syuhudus sofa itu artinya pandangan yang jernih. Sikap husnuzon yang kita kedepankan. Jangan sebaliknya. Jangan sikap atau pandangan yang su'udzon. Ya. Kadang suami kita pulangnya lama sampai malam, gak ada kabar, kita udah langsung suudzon. Ya, kita harus berhusnudzon dulu, Bu. Siapa tahu emang lembur, ya. Siapa tahu. Nah, gini, kata Imam Al-Ghazali, Ustadz, gimana cara melatih kita untuk bersikap husnudzon? Kata Imam Al-Ghazali, caranya latihlah pandangan dan pikiranmu untuk memunculkan 40 sudut pandang yang positif. Misal ibu-ibu ketemu sama yang ibu kenal, tapi dia tidak negor, pasti kan muncul suuzon kita. Oh, sombong nih, biasanya kan gitu. Tapi kita munculkan sikap husnuzon, 40 pikiran positif yang kita kedepankan. Oh, mungkin dia nggak lihat,